Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar di chapter berpikir perubahan di mata kuliah entrepreneurship ini. Berpikir perubahan ini lebih berusaha kita bagaimana merubah pola pikir yang kita lakukan saat ini, pola pikir yang kita saat ini punya, kita berusaha merubah. Kita tidak berubah itu mungkin karena ketidaktahuan atau bisa jadi karena keterbatasan pengetahuan kita terkait sesuatu yang sebenarnya adalah baik ya, kita tidak tahu. Seperti contohnya mungkin kalau kita tahu bahwa lagu semasa kecil kita adalah lagu nenek moyangku seorang pelaut ya. Nah, itu sebenarnya kita harus sadar bahwa nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut. Pelaut seperti apa? Apakah saudara tahu pelaut seperti apa nenek moyang kita dahulu? Nenek moyang kita itu seorang pelaut. Ya, kalau dalam kita gali lebih dalam, nenek moyang kita itu bukan pelaut seorang nelayan yang mancing itu bukan, tapi nenek moyang kita itu pemberani, mengarungi samudra ke pulau, ke negara-negara yang lain untuk mendapatkan sesuatu yang mereka perdagangkan ya. Pastinya ke sana itu kalau saya bahasakan nenek moyangku seorang pelaut itu adalah seorang entrepreneur ya. Ya, kalau boleh merubah sih nanti kita untuk merubah dalam hal ini upaya positif menyadarkan bahwa nenek moyang kita itu seorang pelaut yang sebenarnya adalah seorang entrepreneur. Bisa jadi nanti kita bikin nenek moyangku seorang entrepreneur atau wirausaha. Nah, itu kayaknya lebih bagus untuk merubah pola pikir dalam hal ini membuat anak-anak kecil kita semasa kecil bisa sadar bahwa nenek moyang kita seorang pelaut handal ya yang bisa mengarungi lautan dan di sana dia tidak hanya mancing mencari ikan bukan tapi berdagang di sana. Nah, dan dalam hal ini entrepreneur ya kita harus memahami hal itu. Terus hal yang kedua yang terkait dengan berpikir perubahan, kalau kita kaitkan dengan agama, apa sih seorang entrepreneur itu? Seorang entrepreneur yang adalah orang yang bekerja atau melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, lingkungan alam sekitarnya. Ya. Terus yang kedua, kalau ada istilah hijrah ya, hijrah berubah ya, move. Nah, inilah berpikir perubahan kaitannya dengan chapter ini. Kita harus berubah, harus hijrah untuk hal yang lebih baik. Ya. Dalam hal ini ada istilah hijrah. Hijrah itu kalau kita kaitkan di agama mungkin itu salah satu konsep yang bisa mendukung di chapter ini berpikir perubahan ya. Oke, kalau orang tidak berubah, maksudnya tidak move, tidak bergerak, itu tidak akan berkembang. Ya, bisa jadi dia stuck di satu tempat dan menjadi orang yang tidak akan berkembang. Jadi kita harus berubah, change. Berubah adalah sesuatu yang pasti ya. Bagi kita yang bisa menghadapi perubahan inilah yang akan berhasil menjadi orang yang berhasil. Kalau tidak bisa berubah dalam hal ini dalam hal yang positif ya. Jadi sama istilah di hijrah tadi, pindah ke tempat yang lebih baik ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Oke, kita lanjutkan untuk mengetahui pola pikir seorang entrepreneur atau wirausaha. Apa bedanya entrepreneur dan non-entrepreneur? Yang pertama produktif dan konsumtif. Kalau entrepreneur dia pola pikirnya produktif, bagaimana menghasilkan sesuatu yang baik, bermanfaat bagi dia maupun masyarakat, lingkungan dan sekitarnya. Kalau non-entrepreneur konsumtif, bagaimana cara menghabiskan uang, bagaimana cara
menghabiskan sumber daya yang dia miliki. Nah, ini terkait juga kalau yang produktif adalah resource utilization atau memanfaatkan resource yang ada, yang dia miliki. Sedangkan yang konsumtif atau non-entrepreneur, dia resource disposal. Dia menghambur-hamburkan, membuang-buang resource, sumber daya yang dia miliki. Contohnya mungkin, ya syukur alhamdulillah kita berada di Indonesia yang ada air yang sangat berlimpah ya, sehingga kita kapanpun mandi 3 kali sehari atau bahkan 4 kali sehari tidak masalah. Ya, paling masalahnya kalau PDAM tagihannya. Tapi kembali lagi bahwa kita dari segi air, sumber daya air itu kita memiliki sumber daya yang berlebih, berbeda dengan tempat atau daerah yang lain yang sangat terbatas resource airnya ya. Apalagi di pegunungan itu sangat berlimpah di sana ya. Bagi orang yang memiliki resource yang berlimpah, itu dia akan menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Dia akan memikirkan bagaimana resource ini yang berlimpah menjadi sesuatu yang bernilai, tambah bagi dirinya, lingkungan, masyarakat, dan sekitarnya. Contohnya mungkin di air di pegunungan. Berlimpah air itu ya. Tapi bagi seorang entrepreneur, dia akan memanfaatkan air itu. Bagaimana bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Uang dan sebagainya. Ya, dia jual, dia manfaatkan resource-nya. Berbeda dengan yang resource disposal, contohnya berlebihan air ya dia membuang-buang air, tidak memanfaatkan air itu sebaik mungkin dan sebagainya, karena merasa berlebihan resource dan dia tidak melihat peluang di sana. Oh, resource berlebih di sini. Dia tidak berusaha memanfaatkan resource yang dia miliki untuk sesuatu yang bernilai bagi orang lain maupun dirinya. Oke, ini dua pola pikir yang cukup signifikan berbeda antara entrepreneur dan non-entrepreneur. Oke, berikutnya hambatan persepsi memulai usaha. Ini kalau kita kaitkan dengan memulai usaha, seringkali kita mendapatkan hambatan pola pikir, persepsi kita terhadap memulai usaha. Biasanya karena terlalu muda, nantilah kita masih muda, waktunya senang-senang, atau bahkan sudah terlalu tua nantinya akhirnya. Saya terlalu tua untuk memulai usaha. Ini kalau dalam tanda kutip entrepreneur berwirausaha ya. Ini sesuatu yang menjadi hambatan persepsi atau pemikiran kebanyakan orang terkait untuk memulai usaha karena umur. Ya tidak hanya karena tua, bahkan muda, tadi saya sampaikan, waktunya main-main, menghabiskan masa kecil atau remaja yang penuh senang-senang ya. Nah, itu mungkin menjadi hambatan juga. Kayaknya belum sih, saya masih muda, ilmunya terbatas, tidak ya. Ini bahkan yang merasa sudah tua, terlalu tua atau terlalu muda ya. Oke, berikutnya tidak berbakat. Merasa dirinya tidak berbakat. Karena memang tidak kita gali bakat yang kita miliki ya. Ini hambatan yang menjadikan sesuatu yang akhirnya kita nggak berbakat beneran gitu ya. Tidak punya modal, uang. Nah, ini yang paling banyak ya. Dan akhirnya saya kemarin ngasih game bagaimana memanfaatkan uang sebanyak 5 miliar gitu ya. Nah, itu bisa jadi bingung karena nggak pernah dapat uang sebanyak itu. Bingung bagaimana cara memanfaatkan uang tersebut. Menggunakannya bagaimana. Kayopo lah. Ya, tetapi faktanya sebenarnya bukan itu. Nanti kita akan insya Allah UTS, UTS-nya Making Money with Hard Money ya. Kita bikin konsep satu lembar Making Money with Hard Money. Jadi sebenarnya tidak punya modal bukan masalah ya. Asalkan kita memiliki konsep bisnis yang bagus dan kita bisa menawarkan kepada investor, calon investor, insya Allah bisa ada yang akan mempercayai konsep kita dan menjalankan, insya Allah bisa. Oke, itu hal yang menjadi hambatan. Hal lain yang seringkali kenapa kita memiliki hambatan tersebut, tidak punya bakat, terlalu tua, terlalu muda, tidak punya modal, nah itu hal-hal yang lebih umum lagi kalau kita gali, itu karena setiap hari ini menurut Deepak
Chopra ya, bahwa setiap hari seorang manusia melakukan self talk sebanyak 55.000 sampai 60.000 kali. Sayangnya 77% statement yang diucapkan negatif dan melemahkan diri kita ya di Pak Chopra. Ini salah satu contoh beberapa yaitu saya kurang sukses. Saya sudah terlambat untuk berubah dan menjadi orang sukses. Nah, ini. Saya sudah terlalu tua untuk sekolah, untuk memulai usaha, untuk hal-hal yang lain positif. Saya bodoh. Saya tidak berbakat bisnis. Nah, itu kata siapa? Kan kata diri kita sendiri nih. Nah, kata diri kita sendiri, self talk ini akan mempengaruhi perilaku kita, ya, tindakan kita, sehingga kita merasa bahwa itu benar. Sehingga ini perlu kita rubah, ya. Ini yang membuat kita berperilaku negatif, ya. Sehingga kita harus melakukan self talk yang positif. Saya pintar gitu ya, atau mungkin saya ganteng, saya lumayan ganteng. Nah, kalau tidak pede ya saya lumayan ganteng. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Akhirnya saudara tidak percaya diri. Saya cantik. Bilang aja meskipun kurang cantik, bilang saya lumayan cantik. Gitu. Itu untuk self talk aja, sehingga saudara akan membuat diri saudara percaya diri. Saya mampu. Ya, saya akan menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin. Nah, saya akan memiliki prestasi yang baik hari ini dan yang akan datang. Saya akan lebih meningkat kembali prestasi apapun itu ya. Jadi positif aja, hal-hal yang positif. Itu caranya merubah self talk tadi menjadi hal-hal yang positif yang semoga akan membawa berkah, membawa perubahan bagi kita sendiri ya. Saya insya Allah akan sukses. Nah itu ya, insya Allah akan sukses. Saya akan sukses boleh ya. Oke, itu caranya. Coba ini kita pelajaran yang bisa kita petik dalam pertama ini balita berlatih berjalan karena motivasi kuat. Jadi ada motivasi yang kuat yang sebenarnya mendukung seseorang untuk menjadi berhasil. Ya, contohnya balita. Balita ini berlatih berjalan karena motivasinya yang kuat. Setelah bosan merangkak, dia berusaha berjalan ya. Ya nggak lahir langsung berjalan, tidak. Ada proses, tapi tahapan proses itu dilalui dengan apa ya, tanpa putus asa. Bayangkan kalau balita berlatih berjalan, terus dia putus asa. Saya kira saudara sampai detik ini, teman-teman, mahasiswa, tidak akan bisa berjalan, ya. Ya, wis, capek Pak. Mungkin wis saya merangkang atau merangkak aja, nggak cukup berjalan gitu ya. Jadi pada saat kita berusaha, kita lihat pelajaran yang ada di balita, mungkin kita melihat saudara kita, ponakan kita dan sebagainya. Mereka berjalan, berusaha berjalan, jatuh, berjalan, jatuh kembali, berusaha berdiri. Bayangkan, saya sampaikan kemarin, seorang entrepreneur jatuh 9 kali, bangkit 10 kali. Jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Itulah motivasi yang memang harus kita petik. Jadi, mereka jatuh berkali-kali, berusaha bangun, mencoba berjalan. Itu balita, ya. Kalau kita lihat balita saat ini tidak sampai segitu, ya mereka cukup duduk atau tidak bisa berjalan ya sampai detik ini. Bahkan kalian juga kalau dulu tidak sekuat itu motivasinya untuk melakukan hal itu tidak akan berjalan. Balita berlatih karena tidak banyak ini yang kedua. Karena tidak berpikir resiko ya. Setelah berpikir resiko, oh nanti rugi, nanti begini dan sebagainya. Ini berpikir resiko terlalu berat atau terlalu berlebihan ya, sehingga mereka berhasil karena tidak begitu fokus pada resiko yang berlebihan, karena dia termotivasi kuat untuk melakukan usaha untuk berdiri, berjalan, dan akhirnya berlari ya.
Oke, dan yang lain-lain. Nah, ini mungkin saudara pelajaran yang bisa kita petik dari seorang balita, mereka berlatih karena motivasinya sangat kuat setelah bosan merangkak. Dan yang kedua, berlatih berjalan karena tidak banyak berpikir risiko jatuh ya. Kalau mungkin kita semakin dewasa semakin memikirkan risiko memang ya. Tapi kembali lagi, ini salah satu yang bisa kita petik dalam melihat proses perkembangan kita semasa balita bahwa kita berhasil itu karena usaha yang keras, motivasi yang kuat dan tidak banyak berpikir risiko. Oke. Nah, ini siapa bilang terlalu tua ya tadi pola pikirnya terlalu tua gitu. Ternyata ada beberapa orang yang sukses dimulai pada awal umurnya yang sudah sepuh ya. Kolonel Sanders pendiri KFC memulai bisnisnya pada umur 70 tahun. Ada yang istilahnya dia bilang tidak berbakat tadi ya. Brian Sikaki satu memulai bisnis karena kepepet dan tidak bisa mencari kerja. Nah, ini Brian ini memiliki bahkan tidak hanya berbakat ya, tapi karena dia memiliki suatu keterbatasan fisik ya, dia bisa berhasil karena kepepet. Nah, ini ada ilmu kepepet gitu ya. Tapi kalau kita memepetkan diri untuk berhasil bolehlah, tapi kadang-kadang kepepet ini akhirnya kita bisa menjadi lebih cerdas, lebih memanfaatkan berpikir keras, memanfaatkan mental kita untuk meng-create sesuatu yang baru. Ya, oke, ini tidak berbakat, tidak punya modal. Nah, ini kembali lagi bahwa kalau modal itu menurut saya bukan masalah yang begitu besar, tetapi kita sebenarnya nanti bisa melakukan usaha dengan menggunakan dana dari orang lain atau modal. Ini Onassis contohnya bisnis kapal angkutnya dengan other people money. Dia menggunakan uang orang lain untuk memulai usahanya. Oke. Nah, ini untuk meningkatkan motivasi yang kuat. Nah, ini kita kalau tadi kita belajar dari balita, sekarang kita belajar dari kalian sendiri sebenarnya. Kalian kan remaja nih ya. Saat Anda jatuh cinta, ada yang belum pernah jatuh cinta? Kayak saya sih nggak pernah jatuh cinta. Oke, pastinya hampir semuanya ya, atau semuanya lah yang pernah jatuh cinta. Apa yang Anda lakukan biasanya? Banyak hal yang dilakukan, bahkan hal yang tidak masuk akal ya. Ada istilah cinta ditolak dukun bertindak, itu ekstrim sekali ya, janganlah ya. Tapi itu memang motivasi yang sangat kuat sekali ya. Motivasi yang kuatnya sangat kuat inilah yang kita bisa ambil. Bagaimana pada saat kita memiliki motivasi yang kuat tersebut untuk mencapai sesuatu, dalam hal ini keberhasilan menjadi seorang entrepreneur ya. Motivasi yang kuat. Saya gagal berkali-kali tapi kembali bangkit untuk mengejar sesuatu yang belum didapatkan. Jadi itu ya. Jadi tolong diisi ajalah sendiri. Bayangkan saudara jatuh cinta, saudara melakukan berbagai macam hal ya. Oke, ini kaitannya tadi tingkatkan hasrat, motivasi berwirausaha Anda sebagaimana hasrat Anda saat jatuh cinta pertama ya. Oke, ini ini biar cepat aja. Terkait mana yang Anda pilih? Oke. Kita bisa melihat tabel ini. Kita bisa menentukan nasib kita ya. Tetapi ini ada satu pilihan, saudara mau jadi apa nantinya. Ini adalah tabel pilihan yang cukup menarik untuk kita pikirkan bersama ya. Posisi ini adalah uang dan di sini waktu ya. Ada orang yang minus uangnya ya, uangnya minus. Minus ini berarti hutang ya berarti ya. Nggak punya uang ya. Waktu pun minus ya. Waktunya juga minus, kurang ya. Dalam hal ini nggak punya waktu untuk
bersenang-senang, berkumpul dengan keluarga, mungkin ya banyak kesempatan ya. Ini siapa? Orang yang minus uang, minus waktu. Siapa kira-kira? Maksud saya orang yang seperti apa? Orang yang memiliki uang minus, waktunya juga minus. Disinilah posisi karyawan ya, sebagian besar di sini. Karyawan yang dalam tahap operasional ya. Oke. Ada posisi berikutnya adalah minus uang, waktunya surplus. Nah ini. Ini siapa biasanya? Dia punya banyak waktu, surplus, berlebihan waktu yang dia miliki. Tetapi uang dia tidak punya. Siapa kira-kira? Ya, benar. Apa? Pengangguran, ya. Jobless, bahasa keren kita. Minus uangnya, waktunya banyak. Ya, dia nggak punya uang, minus, ya, tapi surplus di waktu. Ya. Oke, berikutnya ada surplus, ada minus. Uangnya surplus, uangnya berlebihan, ya. Sedangkan waktu minus, waktunya dia minus. Siapakah mereka? Ya ini adalah orang yang bekerja, selalu bekerja, ya, sehingga minus waktunya. Uangnya banyak, waktu untuk peluang dia, kesempatan untuk memanfaatkan waktu bersama keluarga, bersama teman-teman mungkin minus ya. Karena waktunya dihabiskan untuk bekerja, sehingga mendapatkan uang banyak. Oke, ini yang disebut orang yang bekerja tapi tidak bisa memanfaatkan dengan baik kesempatan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan waktu yang karena memang keterbatasan waktu yang dia miliki ya, karena itu dia tidak bisa. Oke, berikutnya ini surplus and surplus. Ini yang kita harapkan. Kalau kita tahu yang terakhir ini orang yang uangnya banyak, surplus, waktunya juga banyak, surplus. Kira-kira siapa ini? Inilah seorang entrepreneur, seorang business owner yang berhasil. Ya, uangnya banyak, waktunya banyak. Karena kenapa? Dia punya banyak waktu, bisnisnya berjalan dengan baik, terus apa yang dia lakukan? Uangnya banyak. Ya, dia akan pasti menikmati hidupnya. Nah, ini yang dikatakan bahwa disinilah zona nyaman yang sebenarnya. Kalau kita lihat zona nyaman yang sebenarnya, zona nyaman saat ini mungkin seorang karyawan akan melihat menjadi seorang pegawai itu adalah zona nyaman. Tapi ternyata pegawai itu ada di sini, ya, minus and minus, pegawai operator terutama. Yang bagus adalah surplus, uangnya surplus berlebihan, waktunya juga berlebihan, sehingga dia bisa jalan-jalan menghabiskan uang itu. Business owner, ya, bisnisnya ditinggal berjalan, dia menghabiskan waktunya dengan berkumpul dengan keluarga, memiliki kesempatan yang cukup besar, cukup banyak ya, jalan-jalan dan sebagainya. Oke, sehingga saudara sekarang tinggal milih nih, oh ternyata mana yang paling menguntungkan atau paling menyenangkan ya. Saudara bisa menentukan sekarang mau jadi yang mana. Ya, semoga semuanya menjadi yang paling bawah ya, surplus uang maupun surplus waktunya. Ya, jadi seorang entrepreneur sukses ke depan. Semoga amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya. Oke, so bertransformasilah. Nah, ini kita belajar cash flow-nya, kuadran cash flow-nya Robert Kiyosaki ya, model Kiyosaki atau punyanya Robert T. Kiyosaki. Bertransformasilah dengan cepat dan tepat. Kalau kita belajar dari transformasi ini, kuadran ini digunakan oleh dulu banyak multi level marketing yang menggunakan kuadran ini untuk memotivasi mereka berhasil di
multi level tersebut ya. Bukunya Kiyosaki ini banyak digunakan. Perlu kita pelajari apa sih pentingnya bertransformasi. Di sini ada kuadran, kuadran E, kuadran kiri ya, sama E dan S ini kuadran kiri, B dan I ini adalah kuadran kanan ya. Sehingga kita berusaha harus shifting ya, pindah kalau bisa dari kiri ini pindah ke kanan ya. Untuk keberhasilan tadi agar supaya bisa menjadi surplus and surplus itu ada di kanan di sini. Apa sih E itu? E itu adalah employee ya. Employee pegawai. Kalau S adalah self employee, pekerja bagi dirinya sendiri. Kalau employee pegawai biasa ya, ini tergantung pemilik perusahaan, penilaian kinerjanya tergantung subjektivitas pemilik atau bosnya ya. Dia tergantung nih penghasilan dari bosnya. Mau ngasih berapa bosnya untuk gaji dan sebagainya. Tapi kalau self employee penghasilannya tergantung dirinya sendiri. Kalau dia semakin bekerja keras, semakin banyak yang dia dapatkan. Tetapi ini kalau kita kategorikan sebagian besar ada di surplus uang tapi minus waktu ya. Ya, ini memang dicontohkan oleh Robert T. Kiyosaki adalah seorang pengacara, seorang dokter, itu adalah self employee ya, ada di sini posisinya. Seorang profesional ya, semakin banyak dia bekerja, self employee itu dia akan menghasilkan banyak uang ya. Kalau tidak bekerja ya tergantung dia ya pendapatannya. Kalau ini tergantung bosnya yang ini. Sehingga harapannya kita bisa shifting dari E dan S ini, employee and self-employee, ke kuadran sebelah kanan, yaitu business owner dan investor. Ya, kalau business owner adalah pemilik bisnis, ya, yang berhasil nantinya sistem bisnisnya berjalan sehingga bisa ditinggal, ya. Ya mungkin memang sebagian besar awal seorang entrepreneur memulai usahanya itu menjadi UKM. UKM bisa dikategorikan di self employee ya masih sebenarnya. Tapi ya harapannya kan nanti at least business owner, pemilik bisnisnya. Ya, kalau bisnis atau sistem bisnisnya sudah berjalan, ditinggal dimanapun tidak masalah bisnis berjalan, yang punya ownernya jalan-jalan, nah ini surplus uangnya, surplus waktunya ada di sini. Dan yang terakhir adalah investor. Kalau ini memang yang banyak didengungkan oleh uang bekerja untuk kita ini ya. Tapi ya memang kembali lagi, saya tidak menekankan teman-teman mahasiswa langsung ke sini, tidak, karena tidak akan mendapatkan ilmu yang baik. Maksudnya ilmu yang memang yang harus dijalani seorang entrepreneur. Entrepreneur itu adalah seseorang yang baik, bekerja berdasarkan hukum norma yang baik sesuai agama dan sebagainya, karena tidak hanya semata-mata mendapatkan uang, tapi lebih kepada mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik, ya. Mendapatkan ya dalam tanda kutip uang mungkin dengan cara yang baik ya, sehingga bisa menjadi orang yang berhasil dunia dan akhiratnya ya. Kalau kaya aja banyak koruptor, jual sabu-sabu, itu bukan itu yang saya harapkan saudara jadi di sana, tidak. Itu bukan entrepreneur. Memang kaya, tapi tidak benar. Bukan entrepreneur. Real entrepreneur sesuai dengan norma agama, etika yang baik, sehingga memang dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya nantinya. Oke, yang investor ini saya kembali, investor adalah dia menginvestasikan dananya sehingga bisa dikatakan uang bekerja untuk dia, atau istilahnya juga passive income gitu ya. Ini adalah pemilik saham ada di sini, pemilik orang yang memiliki properti yang posisinya bagus-bagus gitu, dia menginvestasikan di properti, rumah, tanah dan sebagainya ada di sini, investor ya.
dia menghasilkan uang dari properti yang dia miliki, yang dia sewakan, dan sebagainya. Ini investor. Ya, uang bekerja untuk dia istilahnya. Ya memang posisi yang paling bagus di kuadran kanan ini ya. Menjadi business owner atau investor. Ya, kita harus shifting di sini. Oke, kita memulai awal bekerja, itu oke, enggak apa-apa. Employee yang memiliki mindset entrepreneur sehingga dia bisa berkembang menjadi self employee dan akhirnya langsung bisa jadi business owner, pindah bertransformasi dan akhirnya menjadi investor ya. Selain dia memiliki business owner juga melakukan investasinya. Ini dalam hal ini kita belajar kecerdasan finansial ya. Berapa cerdas finansial. Kalau menurut wait a minute. Model Stephen R. Covey ini lebih kepada seberapa besar dana yang saudara miliki. Dalam hal ini, apakah kecerdasan finansial itu jika diri kita hidup itu dibiayai oleh diri kita sendiri, ya. Tidak bergantung kalau sekarang mungkin mahasiswa tergantung orang tua, ya. Kalau ada mahasiswa yang sudah nilainya 1 dalam hal ini, biaya hidupnya sudah ditanggung dirinya sendiri, itu kecerdasannya bernilai 1 ya. Maksudnya, habis, dibiayai oleh diri kita sendiri, maksudnya dari keuntungan yang kita hasilkan atau usaha yang kita hasilkan sendiri. Dan bahkan bisa bernilai lebih jika ada keuntungan atau dalam hal ini ada uang yang lebih setelah kita habiskan untuk membiayai hidup kita. Itu lebih ke model Stephen R. Covey ya. Ini membagi berapa pendapatan dan pengeluaran kita ya. Kalau semakin tinggi nilainya, semakin bagus tingkat kecerdasan finansial kita. Tapi saya tekankan ke model Kiyosaki inilah, kita pahami bahwa kita posisinya di mana nantinya, yang akan kita pilih dan harapannya kita memang harus bertransformasi dari kiri ke kanan. Meskipun pada saat awal-awal mungkin kita ada di sebelah kiri, ya. Oke. Nah, ini yang terakhir mungkin game aset produktif dan konsumtif. Nah, ini mungkin buat tugas saja ya, buat daftar aset di rumah Anda atau yang saudara miliki, 10 maksimal ya, atau 5 minimal ya. Kemudian dinilai sendiri, apakah aset tersebut produktif atau konsumtif. Asumsi produktif itu jika barang atau aset itu menghasilkan sesuatu, ya, mungkin mendapatkan nilai uang setiap bulannya. Kalau contohnya ada rumah nih, kalau rumah itu ditempati sendiri itu hanya konsumtif, tapi kalau rumah itu disewakan atau dikoskan itu namanya aset produktif yang dapat menghasilkan uang. Nah, itu yang contoh besarnya. Mungkin ada yang punya hal lain, mungkin laptop. Saya punya laptop, Pak. Laptop saya menghasilkan cukup uang dalam 1 bulan saya menghasilkan sesuatu dengan mungkin memberikan jasa desain apa ya, desain website, desain banner dan sebagainya itu boleh lah itu. Kalau memang benar-benar menghasilkan, ya. Itu aset contohnya. Kalau yang hanya saya punya laptop hanya buat game, mainan sendiri, Bapak, itu konsumtif ya, bisa dikatakan. Kalau hanya untuk memanfaatkan tanpa menghasilkan sesuatu, itu konsumtif. Oke. Oke, saya kira ini nanti akan saya bikin di Google Classroom tugasnya ya. Harta produktif atau aset produktif yang saudara miliki, reasoningnya apa, harta konsumtif apa yang saudara miliki, dan reasoningnya apa. Oke, ini ada tips praktis. Dalam chapter berpikir perubahan, yang pertama adalah gunakan visualisasi harian sesuai dengan tujuan. Misalkan, ini semacam self-talk tadi, imajinasikan nikmatnya mempunyai usaha yang waktunya tidak diatur oleh orang lain. Nah, jadi saudara menjadi tujuan
hidup katakanlah, tujuan hidupnya nanti dalam hal, berkarir, sudah bisa melihat sesuatu yang positif terhadap target tersebut ya, paling tidak saudara melakukan self talk positif ya. Atau visualisasi ya, ini kalau self talk itu lebih ke percakapan, kalau visualisasi ada sih, ini ilmunya MLM dulu memang sengaja dibikin untuk, "Saya ingin pesawat," nah ini digambar pesawat. Emang kadang berlebihan gitu, tapi tidak apa-apa, ada hal yang positif. Mungkin tahun ini tidak tercapai, bisa jadi 10, 20 tahun yang akan datang, insya Allah siapa tahu ya, kita visualisasi, berdoa sama ya Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon hal tersebut bisa terjadi insya Allah ya. Oke, imajinasikan nikmat sesuatu tersebut, oh, pesawat, kapal pesiar sendiri. Tapi saya tinggalnya di gunung ya Pak, kok kapal pesiar? Ya, tergantung lah, nanti kita bisa lihat. Visualisasi kan tergantung saudara masing-masing. Ingin apa kalau tinggal di gunung, inginnya apa? Villa yang cukup besar dan sebagainya, mungkin ya. Itu salah satunya. Ini afirmasi, harian dengan pemilihan kata-kata ini self talk yang positif, pikiran dan mengucapkan kalimat, "Saya semakin sukses." Kalau memang takut membohongi, kalau bilang begini, "Saya sukses." Nah, ini saya belum sukses ya, Pak. Nah, ini kita siasati dengan kata-kata pengantarnya, "Saya semakin sukses." Saat kondisi tubuh rileks, bangun pagi sama ya, kita bisa saya semakin sukses, semakin baik. Kalau kondisi saat ini, self talk itu di masa Covid, saya semakin sehat, alhamdulillah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Saya menjadi semakin sukses, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan jalan mencapai tujuan, harapan, dan cita-cita kita. Jadi itu sebenarnya self. Insya Allah ini akan membawa kepada perilaku dan tindakan kita untuk menuju ke sana. Oke, saya kira ini oke. Masih ada ya? Oke, ini yang terakhir. Ini menurut Stephen Covey ya. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku. Ya, perilakunya dirubah. Ini perubahan kecil. Tetapi jika Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir, mindset. Ya, ini penutup dari Stephen Covey di chapter ini, bahwa berpikir perubahan, kita tidak mau berubah karena tidak tahu sebenarnya sesuatu yang berarti atau bernilai itu seperti apa. Alhamdulillah, semoga chapter ini sudah bisa memberikan informasi tambahan sesuatu yang bernilai itu seperti apa. Dan di akhir ini mengajak kita merubah ya, berpikir perubahan dan merubah pola pikir yang ada saat ini. Ternyata ada sesuatu yang bernilai dan kita harus merubahnya. Bagaimana caranya? Tadi ada visualisasi, yang kedua ada self talk ya, afirmasi diri bahwa kita akan bisa berhasil sesuatu yang baik yang kita pilih itu ya. Sehingga ada penutup dari Stephen Covey yang menyatakan kalau ingin berubah ya, menginginkan perubahan yang besar, ubahlah pola pikir kita, mindset kita. Semoga kita bisa berhasil merubah mindset kita yang tadinya mindset entrepreneur hanya konsumtif, uh, resource disposal, menjadi orang yang produktif dan memanfaatkan resource yang dimiliki. Saya kira itu aja pertemuan kali ini. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.